Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan memaparkan analisis psikologi pembelajaran dan perkembangan peserta didik sebagai dasar dalam merancang pembelajaran pendidikan agama Islam pada jenjang sekolah dasar. Analisis ini penting karena setiap peserta didik memiliki karakteristik perkembangan yang berbeda, sehingga guru PAI perlu memahami aspek psikologis peserta didik agar pembelajaran yang dirancang tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga mampu membentuk sikap, nilai, dan karakter Islami. Peserta didik sekolah dasar berada pada rentang usia 6 hingga 12 tahun. Pada masa ini, anak sedang mengalami proses perkembangan yang sangat pesat, baik secara fisik, kognitif, sosial, maupun spiritual. Fase ini sering disebut sebagai masa pembentukan karakter dasar, di mana nilai-nilai yang ditanamkan akan menjadi fondasi bagi kepribadian anak di masa selanjutnya. Oleh karena itu, pembelajaran PAI memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk sikap religius dan akhlak peserta didik sejak dini. Dari aspek perkembangan fisik, anak usia SD mengalami perkembangan motorik kasar dan halus yang cukup signifikan. Mereka cenderung aktif, senang bergerak, dan sulit untuk duduk diam dalam waktu yang lama. Kondisi ini menuntut guru PAI untuk merancang pembelajaran yang melibatkan aktivitas konkret seperti praktik wudhu, gerakan sholat, permainan edukatif, atau simulasi sederhana, sehingga proses belajar menjadi lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan fisik anak. Secara kognitif, peserta didik SD berada pada tahap operasional konkret, artinya anak sudah mampu berpikir logis, tetapi pemahamannya masih bergantung pada hal-hal yang bersifat nyata dan dapat diamati secara langsung. Dalam pembelajaran PAI, kondisi ini mengharuskan guru untuk menggunakan metode yang konkret seperti cerita Nabi, contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari, gambar, dan ilustrasi sederhana. Dengan demikian, konsep-konsep keagamaan yang abstrak dapat lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Dari aspek sosial emosional, anak SD mulai belajar berinteraksi dengan teman sebaya, bekerja sama, dan memahami aturan yang berlaku di lingkungan sekolah. Mereka juga mulai mampu mengontrol emosi meski masih membutuhkan bimbingan dari guru. Anak pada usia ini sangat sensitif terhadap pujian, perhatian, dan sikap guru. Oleh karena itu, guru PAI perlu menciptakan suasana belajar yang positif, memberikan penguatan yang tepat, serta menghindari pendekatan yang bersifat menekan agar motivasi belajar anak tetap terjaga. Perkembangan moral dan spiritual peserta didik SD masih sangat dipengaruhi oleh proses meniru. Anak cenderung mencontoh perilaku orang dewasa yang dianggap sebagai figur otoritas, seperti guru dan orang tua. Oleh karena itu, dalam pembelajaran PAI, keteladanan guru menjadi faktor yang sangat penting. Selain itu, pembelajaran ibadah seperti doa, sholat berjamaah, dan sikap sopan santun perlu dilakukan secara konsisten agar nilai-nilai keislaman tertanam dalam diri peserta didik. Teori behavioristik memandang belajar sebagai suatu proses perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari interaksi antara stimulus dan respon. Dalam teori ini, perilaku peserta didik dapat dibentuk melalui penguatan atau reinforcement. Penguatan dapat berupa pujian, penghargaan, atau bentuk apresiasi lainnya yang diberikan ketika peserta didik menunjukkan perilaku yang diharapkan. Sebaliknya, perilaku yang kurang sesuai dapat dikurangi melalui pengarahan dan pembiasaan yang tepat. Teori ini menekankan pentingnya latihan dan pengulangan dalam proses belajar. Teori behavioristik sangat relevan diterapkan pada peserta didik sekolah dasar karena karakteristik anak
anak yang mudah meniru dan responsif terhadap penguatan. Anak cenderung mengulangi perilaku yang dapat mendapatkan pujian atau penghargaan dari guru. Dalam pembelajaran PAI, teori ini efektif digunakan untuk membentuk kebiasaan positif seperti disiplin beribadah, berkata jujur, dan bersikap sopan melalui proses pembiasaan dan penguatan yang dilakukan secara konsisten. Faktor internal yang memengaruhi perkembangan peserta didik meliputi faktor genetik, kondisi kesehatan, serta tingkat kematangan fisik dan psikologis anak. Perbedaan faktor internal ini menyebabkan setiap peserta didik memiliki kemampuan dan kesiapan belajar yang berbeda-beda. Oleh karena itu, guru PAI perlu memahami kondisi peserta didik secara individual agar pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing anak. Selain faktor internal, perkembangan peserta didik juga sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti lingkungan, keluarga, sekolah, teman sebaya, dan media. Lingkungan keluarga yang religius dan sekolah yang kondusif akan memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan sikap dan perilaku anak. Sebaliknya, lingkungan yang kurang mendukung dapat menjadi tantangan bagi guru PAI dalam menanamkan nilai-nilai keislaman. Dalam perspektif Islam, perkembangan peserta didik tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis dan sosial, tetapi juga oleh aspek iman, ibadah, dan akhlak. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan menjadi dasar pembentukan kepribadian Islami. Oleh karena itu, pembelajaran PAI harus diarahkan untuk memperkuat keimanan, membiasakan ibadah, serta menanamkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Berdasarkan analisis psikologi pembelajaran dan perkembangan peserta didik tersebut, maka pembelajaran PAI perlu dirancang dengan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik anak SD. Metode pembiasaan, keteladanan, dan cerita menjadi solusi yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai keislaman. Guru juga perlu mengaitkan materi PAI dengan kehidupan sehari-hari agar pembelajaran menjadi lebih bermakna dan mudah dipahami oleh peserta didik. Guru PAI memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar yang menyampaikan materi, tetapi juga sebagai pendidik, pembimbing, dan teladan bagi peserta didik. Melalui sikap, tutur kata, dan perilaku sehari-hari, guru PAI menjadi contoh nyata bagi peserta didik dalam menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Dengan memahami psikologi pembelajaran dan perkembangan peserta didik, guru PAI dapat merancang pembelajaran yang efektif sesuai dengan tahap perkembangan anak dan bermakna. Dengan demikian, tujuan pembelajaran PAI tidak hanya tercapai secara akademik, tetapi juga mampu membentuk karakter dan kepribadian Islami peserta didik. Sebagai calon guru PAI, mungkin kedepannya saya akan menghadapi beberapa tantangan psikologis dalam pembelajaran. Contohnya seperti perbedaan karakter pada siswa, kurangnya minat belajar, serta kesulitan mengelola emosi dan kelas. Hal ini dapat sangat berpengaruh pada pembelajaran jika tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, mungkin ada beberapa hal yang dapat saya lakukan seperti memahami setiap karakter dan kebutuhan peserta didik. Lalu, menciptakan kelas yang nyaman dan menyenangkan, serta mengelola emosi dengan sikap sabar, empati, dan komunikasi yang baik. Dan begitu, mungkin pembelajaran PAI akan berjalan lebih efektif dan bermakna.